wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video yang sudah disajikan menggunakan format 4C untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Saya akan menyampaikan tentang konsep. Saya Reddy Firmansyah, saya akan menjelaskan tentang connection. Saya Vira Septriani akan menjelaskan tentang challenge. Saya Nur Aini akan menjelaskan tentang change. Hal baru yang kami dapatkan dari video tersebut adalah tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang sangat beragam berdasarkan kebutuhan setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik berbeda-beda cara belajarnya. Ada yang menyukai gambar, audio visual, aktif, dan sebagainya. Kita sebagai guru dapat menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, memberikan soal, dan juga ice breaking di awal pembelajaran. Sehingga kita bisa membuat kelompok berdasarkan pemetaan pemahaman siswa dari soal yang kita berikan di awal pembelajaran tersebut. Nah, dari soal tersebut kita bisa membuat kriteria kelompok. Seperti kelompok 1 itu mau berkembang, kelompok 2 sedang berkembang, dan kelompok 3 sudah mahir. Nah, guru bisa menggunakan teknik scaffolding, yaitu teknik membimbing kelompok secara detail dan perhatian. Nah, jadi nanti kelompok itu akan dibimbing berdasarkan kemampuan peserta didik tersebut. Secara berlahan-lahan akan dikurangi sesuai dengan tahapan pemahaman siswa tersebut. Hal-hal apa yang Anda temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Connection yang A atau yang pertama, yaitu pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik yang diawali dengan kegiatan memetakan kesiapan belajar murid dengan cara memberikan 3 soal sebelum memulai pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan masing-masing individu. Untuk yang selanjutnya yaitu yang B atau yang kedua, pengelompokan peserta didik sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang mau berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir yang didapatkan dari hasil pemetaan kesiapan belajar. Selanjutnya yaitu yang C atau yang ketiga, pembelajaran tepat sasaran dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Konsep baru atau tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi menurut kelompok kami yang pertama yaitu cara pemetaan peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Yang mana dalam hal ini guru harus memahami karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kesiapan belajar masing-masing peserta didik agar dapat mengelompokkan sesuai dengan tingkat kesiapan belajar sehingga pembelajaran tepat sasaran dalam pengelompokan. Yang kedua, mengaitkan konsep pelajaran dengan pembelajaran sosial emosional dan kearifan lokal dengan memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian di sekitar yang sudah mereka kenal sehingga pembelajaran tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, mengkonsep alur pembelajaran yang menarik, efektif, dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya, memulai dengan ice breaking untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan fokus belajar peserta didik, serta menciptakan pembelajaran bermakna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang change, yaitu perubahan apa yang dilakukan jika berada di atau menjadi guru di video tersebut. Nah, video tersebut merupakan video pembelajaran di mana menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dikelompokkan menjadi beberapa siswa sesuai dengan kemampuannya. Nah, perubahan apa yang dilakukan yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan lebih menarik atau beragam, atau lebih membuat pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Nah, yang kedua, penggunaan dari media pembelajaran di video tersebut itu masih minim sehingga perlu meningkatkan media pembelajaran yang menarik dan harus disiapkan sehingga siswa itu aktif, interaktif, dan bisa membangkitkan semangat belajar siswa. Nah, kesimpulannya, perubahan yang akan kami
lakukan, yaitu yang pertama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk apa? Agar pembelajaran lebih efektif. Nah, yang kedua yaitu menerapkan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan cara mendengarkan dan memberikan masukan kepada peserta didik atas masalah mereka. Terus yang terakhir yaitu membuat atau menyiapkan konsep alur pembelajaran yang menarik. Nah, apa yang diperhatikan itu adalah mulai dari pendekatan belajar apa, terus metode, model, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.